Jadi kalau ada yang dengerin musik, itu ya kita harus tutup telinga. Sebenarnya ada nggak alasan atau dalilnya gitu ya? Jadi ada seorang tabi'in, Imam Nafi, yang mana murid dari sahabat Ibnu Umar itu pernah melihat atau pernah mendengar sahabat Ibnu Umar ini menutup telinga saat mendengar musik. Tapi riwayat ini menurut Imam Abu Daud sendiri dianggap sebagai hadis yang munkar. Hadis munkar itu hadis yang kualitasnya di bawah dhaif gitu, sangat lemah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah? Semoga Anda sehat selalu. Beberapa hari belakangan kita lihat konten viral di media sosial, ada sekelompok santri yang sedang divaksin dan di tempat vaksin itu terdengar suara musik. Nah, lantas santri-santri penghafal Al-Quran ini menutup telinganya, dan saat mereka menutup telinga itu seorang ustadz merekam para santri ini yang sedang menutup telinga. Nah, lantas konten ini viral dan direspon oleh berbagai kalangan. Ada yang merespon positif, ada juga yang melakukan nyinyiran gitu ya, bulian. Dan bahkan yang lebih yang lebih miris lagi, mereka katanya bibit-bibit radikal gitu. Nah, terlepas dari itu, sebenarnya mungkin sahabat-sahabat semua juga sudah sering mendengar atau membaca bagaimana para ulama Islam, dalam hal ini adalah ulama fikih, itu mengomentari terkait hukum memainkan musik, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Memang ulama fikih itu berbeda pendapat terkait hukum musik itu sendiri, hukum mendengarkan musik, memainkan musik atau bernyanyi. Nah, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Ulama-ulama yang membolehkan ini berpandangan bahwa selagi musik itu tidak berpengaruh buruk pada seseorang, pada seorang muslim, ya kita boleh mendengarkannya. Yang penting tidak sampai melalaikan waktu kita yang seharusnya kita beraktivitas, sholat gitu kan, beribadah dan beraktivitas sehari-hari, yaitu nggak masalah. Tapi ada juga ulama yang memang benar-benar mengharamkan gitu ya. Jadi kalau ada yang dengerin musik, itu ya kita harus tutup telinga. Sebenarnya ada nggak alasan atau dalilnya gitu ya? Ya kalau kita baca itu, saya temukan di kitab Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud ini kitab hadis gitu ya, dikarang oleh Imam Abu Daud. Nah, Imam Abu Daud meriwayatkan salah satu hadis gitu ya, atau dalam istilah ulama hadis itu sebutnya adalah athar, yaitu riwayat yang diceritakan oleh sahabat Nabi. Jadi ada seorang tabi'in, Imam Nafi, yang mana murid dari sahabat Ibnu Umar itu pernah melihat atau pernah mendengar sahabat Ibnu Umar ini menutup telinga saat mendengar musik gitu ya. Mendengarkan musik ini ya mungkin karena ada yang beranggapan bahwa musik itu adalah bagian sesuatu hal yang nggak boleh didengar, maka tutup telinga itu ada riwayatnya memang. Tapi riwayat ini menurut Imam Abu Daud sendiri dianggap sebagai hadis yang munkar. Hadis munkar itu hadis yang kualitasnya di bawah dhaif gitu, sangat lemah sekali. Dhaif itu artinya lemah. Jadi hadis menutup telinga itu dianggap dhaif oleh Imam Abu Daud. Tapi ulama kontemporer belakangan ada yang mengomentari atau menganggap bahwa hadis ini hadis yang baik atau hasan, sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, mungkin santri-santri para penghafal Al-Quran itu menggunakan hadis ini sebagai
pijakan mereka. Nah, tapi terlepas dari itu ya, menurut saya kalau selagi misalnya dia hanya melakukan itu untuk dirinya sendiri, sah-sah saja hak mereka untuk melakukan seperti itu, begitu. Yang terpenting adalah tidak merasa bahwa inilah yang paling benar, sehingga orang-orang atau orang muslim yang menghalalkan musik itu dianggap sebagai orang yang maksiat, orang yang penuh dengan dosa, dan orang munafik, bahkan orang fasik gitu. Nah, yang tidak boleh adalah menjudge seperti itu. Karena dalam riwayat lain yang saya baca ada di Sahih Bukhari, ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari namanya. Jadi waktu itu Rasulullah sudah di Madinah, ada Siti Aisyah. Siti Aisyah ini punya anak asuh, namanya Farighah gitu ya. Farighah ini adalah anak asuhnya Nabi Muhammad, anak asuhnya Siti Aisyah. Nah, satu saat Siti Aisyah ini ingin menikahkan Nabi Muhammad, dan Siti Aisyah ini ingin menikahkan anak asuhnya itu, putri asuhnya si Farighah ini. Nah, saat resepsi pernikahan ternyata tidak ada Aisyah tidak menyediakan atau tidak ada pergelaran nyanyian musik gitu ya. Nah, akhirnya Rasulullah meminta ke Aisyah, kok nggak ada ini sih, nggak ada rame-ramenya resepsi ini, kok nggak ada yang nyanyi-nyanyi gitu. Nah, akhirnya Siti Aisyah menyuruh sahabat lain untuk mengundang seorang penyanyi perempuan yang bernama Zainab. Itu ada riwayatnya dalam dijelaskan di kitab Fathul Bari namanya. Nah, karena apa? Karena tradisi orang Ansor itu ya memang seneng nyanyi-nyanyian begitu. Akhirnya diundanglah Zainab ini untuk menyanyi di acara resepsi pernikahan Farighah, putri asuh dari Nabi Muhammad dan Siti Aisyah. Nah, artinya memang Nabi Muhammad itu memfatwakan atau menjelaskan hukum itu sesuai dengan daerah dan budaya para sahabat itu sendiri begitu. Jadi bisa saja ada terjadi perbedaan pendapat. Ustadz, bagaimana dengan hadis nanti katanya di hari akan datang suatu masa di mana sekelompok muslim itu menghalalkan zina, menghalalkan musik-musik gitu. Nah, jadi justru makanya hadis ini juga ada di Sahih Bukhari. Ini menurut ulama keharaman musik itu jika berdampak negatif, artinya bermusik tapi sambil mabuk-mabukan, bermusik sambil sambil melakukan seks bebas dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita pertama dari kasus yang viral itu, kita pertama nggak boleh asal menuduh orang radikal karena nggak mau bermain musik. Sebagaimana kita nggak mau dituduh sebagai pelaku bid'ah, jadi dituduh sebagai orang kafir gitu kan, orang fasik, orang munafik. Kita kan nggak senang dilabeli seperti itu. Kita juga jangan melabeli orang lain dengan tuduhan-tuduhan radikal dan lain sebagainya. Nah, kedua, hukum musik itu adalah di kalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Yang mau menganggap musik nggak boleh, ya silakan. Yang mau menganggap musik boleh, ya silakan juga. Ada pendapat ulamanya masing-masing. Jadi kalau dalam kaidah fikih itu la yunkar al mukhtalafi. Jadi sesuatu yang diperdebatkan itu yang nggak usah dinyinyirin, nggak usah diingkari secara serius begitu. Kalau hanya untuk berbagi wawasan, berdebat, itu masih ditoleransi menurut saya. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan dengan kita mengetahui perbedaan pendapat di kalangan ulama itu, ya kita semakin bijak dalam merespon segala hal.
Jadi kalau kata ada pepatah Arab bilang bahwasanya semakin luas pandangan kita itu semakin sedikit kita menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, sekian saja dari saya, semoga bermanfaat sahabat Bincang Syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.